Audio Jungle. Pelajari ilmu agama dengan baik, adik-adikku sayang. Karena ilmu ini nih, andai kamu belajar sungguh-sungguh sekalipun, tiap hari kamu hafal, tiap hari kamu pelajari, nggak banyak juga yang bisa kita dapat, adik-adik saudaraku sekalian. Saya berani bicara seperti ini karena saya tahu persis. Saya belajar 12 tahun, Dek. Bukan main-main, 12 tahun, waktu yang sangat lama. Ketika saya menikah di usia 23 tahun, 12 tahunnya saya pakai buat mondok di pondok pesantren. Habis nikah pun saya masih sempat balik lagi. Pondok pesantren saya di Tarim Daruz Zahra untuk mengajar. 12 tahun saya belajar. Habisnya itu tiap hari saya mengajar, hampir tiap hari saya mengajar. Adik-adik saudaraku sekalian, pinterkah saya? Belum. Pinterkah saya? Belum. Sangat banyakkah yang saya tahu? Belum. Masih sangat banyak yang belum saya tahu dalam ilmu agama ini. Bukan karena saya malas belajar, bukan. Bukan karena saya yang tidak mau belajar, bukan. Saya hobinya belajar. Saya sangat suka belajar. Akan tetapi karena sangat luasnya ilmu agama ini. Sangat luasnya ilmu agama ini. Adik-adikku sekalian, maka jangan buang-buang waktumu. Kalau kamu ngerasa saya cukup cerdas untuk bisa memahami sesuatu, belajar yang benar deh. Hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis Nabi Muhammad, pelajari berbagai macam hal. Ilmu fikih kamu pelajari yang benar, ilmu tauhid kamu pelajari yang benar, bahasa Arabnya kamu pelajari yang benar. Jangan buang waktu, tiap hari hafalin sekian mufrodat banyaknya gitu. Terus saja belajar terus, belajar terus, belajar terus. Sampai kamu menjadi ulama. Bukan hanya tujuannya biar lulus ujian, bukan cuma tujuannya biar nanti hasilnya saya ini bagus, hasil rapotnya. Bukan, gak ada urusan sama hal-hal yang seperti itu. Dulu waktu saya sekolah, setiap kali ujian itu adalah waktu saya buat istirahat. Yang lain-lain pada belajar, saya mah santai. Saya bilang ujian ini dibikin oleh guru buat mengulang memori kita gitu. Buat tahu muridnya paham apa nggak paham. Jadi ya udah, saya belajarnya saat guru mengajar. Saya belajarnya saat bukan masa ujian, itu waktu saya belajar. Giliran ujian saya malah santai. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, jangan buang waktu untuk hal-hal yang nggak perlu. Kasih seluruh waktumu buat belajar. Saya sekedar tahadusan bin ni'mah. Saya diminta oleh guru saya buat ngajar di usia saya 19-an tahun ketika saya ada di Tarim Hadramaut Yaman. Teman-teman saya sekalian, saya mengajar dalam bahasa Arab untuk orang-orang dari berbagai macam negara. Saya ngajar fikih di saat yang bahkan bahasa Arab saya tuh belum bagus-bagus amat. Saya pegang kemudian ilmu fikih di satu kelas yang saya setiap malam harus baca banyak kitab. Untuk tahun-tahun sesudahnya pun juga begitu. Saya pegang selain fikih, saya pegang tauhid, saya pegang sirah Nabi, saya pegang berbagai macam jenis ilmu. Yang membuat saya setiap malam itu di saat teman-teman yang lain udah pada bisa tidur dari jam 9, setengah 10 malam, saya nggak bisa tidur. Kenapa gitu? Karena saya harus belajar. Sebab kalau saya nggak belajar malam hari ini, saya nggak bisa ngajar besok pagi. Ini tekanan yang sungguh sangat menekan ini ya. Tekanannya bukan cuma biar lulus ujian, biar hasilnya bagus gitu. Tapi kalau saya nggak belajar malam hari itu, saya nggak bisa ngajar besok paginya. Jadilah saya tiap malam makan berlembar-lembar kitab. Nggak makan sih. Baca berlembar-lembar kitab. Saya terbiasa setiap malam itu berpuluh-puluh halaman kitab yang saya baca. Saya dengerin berkaset-kaset Habib Umar menerangkan dan lain sebagainya. Jadi kalau datang malam tuh datang Isya, yang lain-lain siap tidur, saya siap dengan kopi. Saya minum kopi, saya taruhin kitab-kitab saya
Saya buka-bukain, saya ambil buku, saya bersiap catatan. Dari sekian banyak kitab, berpuluh-puluh lembar yang saya baca, saya rangkum kemudian sampai jadi satu makalah kajian yang siap untuk saya ajarkan besoknya. Seperti itu. Sampai teman saya sekamar, seorang ustazah juga, dia bilang sama saya nggak percaya kalau Ustazah Halimah nih nantinya nggak jadi ustazah. Nggak jadi orang pinter gitu, nggak jadi ulama, saya nggak percaya, dia bilang. Dengan cara belajar model kayak orang gila kayak begini nih. Dan itu bukan sehari, 2 hari, bertahun-tahun saya menjalaninya. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kamu harus tahu bahwa itu adalah makanan akal paling bergizi yang pernah ada. Saudaraku sekalian, ada proses panjang. Orang kalau lihat sekarang misalnya gitu, wah ini ustazah nih ya, ngajar di sana, ngajar di sini, begini, begitu dan lain sebagainya gitu. Orang lihat itu sesuatu hal yang mudah. Tidak sayang, tidak pernah mudah. Tidak dek, tidak pernah mudah. Segenap santri dengarkan saya. Kalau kamu pengen jadi perempuan pandai, perempuan berilmu, atau kalau cita-cita kamu adalah kepengen menjadi seseorang ulama, maka kamu harus menyerahkan kepada ilmu seluruh waktu yang kamu punya dan juga menyerahkan kepada ilmu seluruh rasa yang kamu punya. Enggak usah terlalu peduli, saya hari ini lagi bete, singkirkan betemu. Saya hari ini lagi bosan, singkirkan bosanmu. Saya hari ini lagi sedih, singkirkan sedihmu. Kasih buat ilmu. Tetaplah berada dalam jalan ilmu ini. Nanti kamu akan mendapatkan kemuliaan karena ilmu. Kamu pikir selama saya belajar, selama saya mengajar, itu saya nggak pernah datang rasa-rasa yang seharusnya menjadikan saya batal deh kajiannya? Banyak, tapi saya nyaris tidak pernah membatalkan kajian saya karena berbagai macam rasa, termasuk sakit. Saya tidak meninggalkan kajian saya karena sakit, kecuali jika benar-benar muka saya udah gak kelihatan lagi, bentol-bentol sebadan. Dan itu pernah terjadi, panas yang luar biasa hingga gak sanggup berdiri. Paling hanya gak nyampe 10 jari saya, gak nyampe 5 jari saya. Saya ninggalin majelis karena saya sakit selama lebih dari 20 tahun saya mengajar. Bukan berarti karena saya nggak pernah sakit teman-teman. Saya pernah sakit. Tapi selagi saya masih bisa mengajar, selagi saya masih bisa bicara, saya akan tinggalkan rasa saya untuk ilmu.